Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Umar MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Saya bersama Kepala Sekolah SDN 1 Wanasabadaya, Bapak Nasir SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tujuan saya ke sini itu mau wawancara Pak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pernahkah Bapak menjalani sebuah kasus yang membuat Bapak itu dilema? Mungkin bisa diceritakan Pak. Sangat sering kita menjalani kasus, jadi bukan sekali dua kali saja, bahkan setiap tahun kita mengalami kasus-kasus, terutama kasus kenaikan kelas. Dalam kasus kenaikan kelas itu biasanya setiap kelas ada saja anak yang bermasalah. Namun dalam kenaikan kelas itu kadang-kadang 1-2 orang yang tidak dinaikkan kelas dari kelas itu, tetapi sangat bermasalah beban mental kepada anak tersebut, sehingga kita panggil orang tuanya untuk kita sama-sama memberikan bimbingan kepada anak tersebut supaya kita akan naikkan kelas agar dia tidak menjadi beban di kelas itu, di mana anak itu kita akan naikkan ke kelas supaya nantinya di kelas yang lebih tinggi kita akan dukung bersama-sama. Kalau itu kasusnya Pak ya. Baik, dari kasus tersebut saya memiliki pertanyaan Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya? Cara Bapak mengidentifikasi itu kan tadi Bapak sudah menyebutkan ada anak yang misalnya tidak bisa membaca. Nah, tetapi di satu sisi Bapak mengadakan rapat begitu ya, rapat dengan Dewan Guru untuk menaikkan siswa tersebut. Karena beban mental bagi mereka, takutnya motivasi mereka dalam belajar itu berkurang. Cara Bapak mengidentifikasinya itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa kita dapat datanya dari masing-masing kelas, dari kelas 1 sekian sampai kelas 6. Nah, kemudian kita rapatkan, remukkan bersama guru untuk kita sama-sama buat keputusan bahwa anak tersebut harus semuanya kita naikkan kelas gitu. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengumpulan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebajikan. Kan seperti tadi kasusnya itu anak yang tidak bisa membaca, di satu sisi Bapak harus menegakkan aturan bahwa kriteria naik kelas itu harus bisa membaca atau minimal kehadirannya 80%. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut secara pengumpulan di sekolah? Keputusan ini tidak mungkin kita lakukan sendiri. Harus bersama dengan wali kelasnya, harus bersama dengan guru yang memberikan dia nilai. Nah, sehingga muncullah apa-apa permasalahan. Misalnya kadang-kadang anak itu di kelas rendah kurang membaca, misalnya itu kasusnya di dalam aturan sekolah bahwa anak yang dinaikkan kelas itu harus dia bisa membaca tepat gitu. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang anak itu ya terbeban juga. Artinya gini, dia tidak bisa kalau tidak diberikan bimbingan khusus. Nah, ini terpaksa nanti kita berjanji sama itu supaya betul-betul kamu mau mengikuti aturan-aturan sekolah dan mau diberikan bimbingan khusus supaya kamu bisa dengan tepat. Kita berarti menggunakan anak kelas. Baik ya.
Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa yang lebih spesifik gitu? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah anak itu ya. Pertama kita lakukan, kita panggil wali muridnya, kemudian kita bicarakan bersama-sama, bahkan termasuk komite sekolah juga. Kita sama-sama dan guru, semua warga sekolah. Itu langkah-langkah kami dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak pernah terjadi komplain antara pihak sekolah dengan wali murid. Baik, itu langkah-langkahnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Jadi hal yang paling efektif kami lakukan itu biasa, kami salahkan, langsung kami membuat sebuah keputusan. Itu langkah-langkah kami yang paling efektif untuk menyelesaikan segala kasus. Mungkin ada tantangannya dalam pengambilan keputusan, apa yang paling menantang gitu, Bapak? Ya. Langkah yang kami lakukan tadi memang ada sedikit tantangannya, karena koordinasi antara wali murid dengan pihak sekolah, nah itu termasuk ada sedikit tantangannya, karena koordinasi antara wali murid dengan pihak sekolah, nah itu termasuk ada saja pihak-pihak wali murid yang menanyakan bahwa itu kami sudah buat keputusan. Itu termasuk tantangannya wali murid, mungkin merasa tidak dilibatkan gitu. Baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau harus membuat jadwal gitu, Pak? Kita buatkan jadwal. Baik. Tinggal dua ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah kita itu untuk mengambil sebuah keputusan itu termasuk kita tidak membuat keputusan sendiri, kita selalu bekerja sama dengan gurunya, termasuk dengan keputusan dengan komite sekolahnya, nah sehingga selalu keputusan itu menjadi berharga bagi sekolah. Baik, pertanyaan terakhir saya Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Termasuk pembelajaran karakter bisa, Iya. Itu termasuk anak-anak kita itu bisa mengikuti aturan-aturan yang kita lakukan, yang kita buat, nah, sehingga sangat sulit ya anak siswa kita itu melanggar aturan yang kita buat. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Wanasabadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bapak ya. Pertanyaan saya pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika dan moral di sekolah ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jadi berdasarkan pertanyaan tadi, etika yang harus kita tanamkan di sekolah atau di lembaga pendidikan pada umumnya,
dan terutama kita di sini di Istiwa Nusa Tenggara itu kita lebih mengedepankan kepada toleransi, di mana antara elemen yang satu dengan elemen yang lain itu, atau guru yang satu guru yang lain harus istilahnya saling hormat menghormati, di mana bila ada masalah sedikit harus diselesaikan dengan kepala dingin, dan kalau ada misalnya yang tidak bisa diselesaikan, maka kepala sekolah sebagai top juga sebagai seorang pemimpin juga harus menyelesaikan dengan dengan segala kepemimpinannya, dengan memandang atau dengan tidak membanding-bandingkan antara satu yang satu dengan yang lain. Baik Bapak, itu ya. Adakah kasus yang pernah terjadi mungkin yang Bapak ceritakan di sini yang merupakan kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Mungkin di satu kasus saja Anda bisa ceritakan. Ya, kalau kita ngambil kasus memang secara umum sudah beberapa kali kasus yang istilahnya kasus yang berat, yang setengah atau yang ringan-ringan saja. Tetapi salah satu kasus yang saya angkat di sini adalah beberapa waktu yang lalu ada masalah antara guru dengan guru yang istilahnya karena tidak saling sapa lah begitu, karena masalah siswa, karena masalah ketidakadilan. Jadi itu secara bijak kepala sekolah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memanggil beberapa orang guru yang mempunyai masalah tersebut, sehingga kepala sekolah dapat menentukan cara atau trik atau teknik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan empat mata, bicara empat mata, sehingga secara legowo guru yang bermasalah tersebut bisa terselesaikan masalah. Karena masalah ini kita secara umum kita sebut tanpa spesifik. Ya. Dari kasus tersebut jadinya ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Yang pertama itu ketika ada masalah pasti ada identifikasi. Ya. Cara Ya. Bapak mengidentifikasi seperti apa? Ya, mengidentifikasi itu salah satu contohnya adalah ya tidak ada kesan itu salah, ini benar, itu benar, ini salah. Jadi pertama-tama seorang kepala sekolah selaku pimpinan juga harus bertanya kepada beberapa pihak mengenai akar masalah dari masalah tersebut, sehingga dengan ditemukannya akar masalah itu, maka kepala sekolah dapat menyimpulkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah ya menegur salah seorang guru yang yang mendapatkan masalah tersebut. Baik. Bagaimana Bapak menjalankan pengumpulan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kritikal? Iya, ini memang secara kebetulan memang hampir sudah terjadi di sekolah kita ini, di sekolah di Tanah Merah atau di SDN Nusa Tenggara ini. Ya, peran seorang pimpinan merupakan sosok sebagai istilahnya itu yang menyelesaikan masalah. Peran itulah yang sudah dipakai di sini
dimana sama seperti yang tadi, kita tidak ada vonis yang itu salah, yang itu benar, sehingga keadaan atau masalah-masalah tersebut tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi begitu. Apa namanya, contoh misalnya, salah seorang guru terlambat datang, di mana guru yang lain merasa irilah atau kecemburuan sosial. Nah, jadi salah seorang guru tersebut kan datang, di mana guru yang lain merasa irilah atau kecemburuan sosial. Nah, jadi salah seorang guru tersebut kan merasalah dicemburui secara sosial, bukan cemburu di lain-lain, sehingga seorang kepala sekolah menyelesaikan masalah tersebut, memanggil guru itu utama secara empat mata. Apa penyebabnya dia terlambat sekolah, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana solusinya. Itu ya, Bu. Ya. Sebenarnya dari penjelasan Bapak tadi, langkah-langkahnya itu sudah masuk, tetapi tidak ada salahnya untuk diulangnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini. Ya, langkah-langkah prosedurnya di sini dalam menyelesaikan masalah, di mana kepala sekolah itu tetap mementingkan kebersamaan, di mana penyelesaian masalah itu tetap dalam forum pertemuan, ya, dibuka secara terbuka lah begitu, sehingga tidak ada lah yang ditutup-tutupi. Nah, kalau yang misalnya masalahnya berat misalnya begitu, dan sudah terjadi dan sudah bisa diselesaikan, itu salah satunya adalah kemarin ada kasus guru yang salah satunya dulu ini tidak sekarang, tidak saat ini, ada istilahnya kekerasan fisik ke anak, itu yang menyebabkan salah seorang wali murid itu sampai ke sekolah secara keberatan. Nah, menyelesaikan masalahnya adalah pertama kita tanya dulu, apakah siswa ini istilahnya kalau ada dia berstatement negatif kepada gurunya sehingga gurunya merasa ketersinggungan, sehingga secara segitiga antara kepala sekolah, guru dan wali murid beserta siswanya dipertemukan di ruang kepala sekolah dan diselesaikan dengan cara damai, sehingga alhamdulillah orang tua atau wali siswa itu secara legowo menerima permintaan maaf dari sekolah. Luar biasa ya Bapak ya. Ya. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Ya, memang secara global kalau kita sebut etika, karena ini guru atau siswa? Tergantung. Nah, misal di siswa, karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, di mana siswa itu dari segi etika itu memang agak kemunduran, karena dia terkontaminasi dengan keadaan misalnya dari internet, dari apa itu begitu, secara ikut-ikutan kan ya, ikut-ikutan baik dari segi bahasanya, sikapnya. Nah, coba diulangi sekali lagi dulu. Hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Yang paling efektif ya adalah pemanggilan. Dipanggil satu persatu dan ditanya apa masalahnya dan diberikan solusi begitu, baik itu siswanya, gurunya maupun wali murid. Baik.
apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan ini untuk siswa ya, Ya. atau guru. Guru, siswa sama-sama tergantung kasusnya. Ya, misalnya kasus kekerasan, misalnya. Ini kan kita terulang lagi, di mana kita kan di dalam undang-undang juga secara gamblang itu kan dilarang dalam kekerasan pada siswa atau kepada anak. Jadi Pengambilan keputusan, adakah tantangannya? tantangan dalam pengambilan keputusan adalah secara sebagian kecil itu wali murid itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh baik itu guru maupun yang mempunyai masalah maupun seorang kepala sekolah sebagai yang menyelesaikan masalah, di mana dia memakai ya tensi tinggi lah begitu, harus dibalas begitu. Baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu di dalam menyelesaikan masalah tersebut atau langsung secara spontan atau bagaimana? Kalau kita di sini spontan, tanpa kita mengulur-ulur waktu, sehingga kalau dia sudah terbawa-bawa ke rumahnya, anak ini dia berkembang di masyarakat. Jadi image sekolah itu akan merusak image sekolah. Langsung. Misalnya ada masalah, langsung selesai. Langsung diselesaikan. Ya, mungkin itu yang kami anggap sebagai yang terbaik. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Pengambilan keputusan yang selama ini kami lakukan dan sudah diselesaikan itu karena sama-sama beberapa pihak itu sudah mengerti lah mengenai langsung. Misalnya ada masalah, langsung selesai. Langsung diselesaikan. Ya, mungkin itu yang kami anggap sebagai yang terbaik. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Pengambilan keputusan yang selama ini kami lakukan dan sudah diselesaikan itu karena sama-sama beberapa pihak itu sudah mengerti lah mengenai aturan atau baik hukum yang berlaku. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang dapat kita simpulkan di mana di dunia pendidikan memang realita kita sama, pertama kenakalan anak, kedua etika anak, terus selanjutnya kalau masalah guru, karena guru itu dianggap sebagai contoh bagi siswanya atau bagi peserta didiknya, maka misalnya di sini guru contoh terlambat, kan otomatis siswanya itu kan spontan akan menjawab misalnya Pak Guru saja terlambat. Nah itu yang menjadi titik nadinya begitu, sehingga secara umum diselesaikan guru harus merubah diri. Maksud saya merubah diri, merubah sikap di depan anak, merubah perilaku. Misalnya guru menyuruh siswa agak pagi datang, ya, kita berupaya berusaha guru itu untuk kajian datang, sehingga ada program di sekolah kita, istilahnya kita menyambut anak di gerbang. Itu memang rutin kita pakai. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun. Nah terus kedua yang masalah karena kita di sekolah kan biasa itu di pembelajaran
keefektifan belajar itu siswa di sekolah atau di kelas itu juga tidak lepas dari efektifnya seorang guru di depan. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk diwawancara ya. Ya, Terima kasih banyak. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu. ya, pesan saya kalau ada kekurangan dari kami, jawaban kami mohon dimaafkan karena ini berdasarkan tadi dari Ibu calon guru penggerak, tanyakan berdasarkan pengalaman kita di sini. Betul. Dan itu ya. Terima kasih ya. Demikianlah wawancara saya hari ini dengan perwakilan Kepala Sekolah SD 2 Wonosari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.